Ngeri! Tentara Rusia ditembaki pasukan misterius di Nagorno-Karabakh. Kabar tak sedap datang dari Nagorno-Karabakh pasca berakhirnya perang Armenia dan Azerbaijan. Sejumlah pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian disergap dan ditembaki kelompok misterius. Menurut laporan yang dikutip dari Viva Militer dari Avian.pro, serangan yang dilancarkan terhadap pasukan penjaga perdamaian Rusia terjadi di wilayah Agdam. Muncul dugaan pihak yang menyerang pasukan Rusia adalah tentara bayaran Turki yang belum sepenuhnya meninggalkan Nagorno-Karabakh. Akan tetapi, menurut kabar lain yang diperoleh dari Viva Militer dari Bulgarianmilitary.com, penyerangan terhadap pasukan perdamaian Rusia dilakukan oleh tentara pemberontakan pasukan pertahanan Arsak di Nagorno-Karabakh. Tentara pemberontakan Arsak jadi salah satu pihak yang dicurigai melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Pasukan yang berada di bawah komando Mayor Jenderal Kamo Vardanyan diyakini menolak untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan juga Rusia. Pasukan pertahanan Arsak diyakini juga belum menarik sejumlah personelnya dari wilayah konflik Nagorno-Karabakh dan malah menyembunyikannya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui identitas kelompok yang menyerang pasukan penjaga perdamaian Rusia. Selain itu belum diketahui juga beberapa jumlah korban jiwa maupun luka-luka yang muncul akibat insiden ini. Hingga saat ini, otoritas Rusia belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan kelompok misterius yang menyasar pasukannya. Sama dengan Armenia dan Azerbaijan yang masih bungkam dalam menyikapi masalah ini. Armenia dan Azerbaijan akhirnya sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik bersenjata yang pecah sejak 27 September 2020 pada 10 November 2020 atas inisiasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Akhirnya perang Armenia dan Azerbaijan bisa dihentikan dengan perjanjian damai. Sebagai bentuk komitmen menjaga perdamaian Armenia-Azerbaijan, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mengerahkan hampir 2.000 personelnya di Nagorno-Karabakh. Ribuan pasukan ini bertugas untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Tak terima damai dengan Azerbaijan, etnik Armenia di Nagorno-Karabakh bakar rumah mereka. Penduduk di sejumlah desa di Nagorno-Karabakh membakar rumah mereka ketika pasukan penjaga perdamaian alias Peacekeepers dari Rusia tiba di sana pada Sabtu 14 November. Pasukan Peacekeepers Rusia tersebut tiba di Nagorno-Karabakh dan diangkut oleh truk militer dan kendaraan pengangkut personel lapis baja setelah kesepakatan damai antara Azerbaijan dan Armenia ditandatangani. Sebelumnya pada Jumat 13 November lalu, sedikitnya ada 10 rumah yang sengaja dibakar oleh pemiliknya di kawasan Chiriktar, Nagorno-Karabakh. Sementara itu sejumlah pria beretnik di Armenia di Lachin, Nagorno-Karabakh mengangkat tangan untuk menyambut konvoi pasukan Peacekeepers Rusia yang lewat. Dilansir dari Gulf Today, mereka mengatakan telah berjuang untuk pasukan pertahanan Nagorno-Karabakh yang melawan Azerbaijan dalam pertempuran yang telah meletus sejak September lalu. Mereka mengaku tidak senang atas kesepakatan damai yang disepakati Azerbaijan dan Armenia pada Selasa 10 November. Dalam kesepakatan tersebut, sejumlah wilayah di Nagorno-Karabakh yang berhasil diduduki oleh Azerbaijan akan diserahkan kepada Baku. Oleh karenanya, para penduduk etnik Armenia yang tinggal wilayah akan diserahkan kepada Azerbaijan harus pindah dari rumahnya. Sebelum pindah ke Armenia, para penduduk sejumlah desa di Nagorno-Karabakh membakar rumah mereka. Hal itu dilakukan sebelum tanggal waktu penyerahan wilayah yang diduduki kepada Azerbaijan pada akhir pekan ini. Ini rumah saya tidak menyerahkannya kepada orang Turki, kata salah satu penduduk. Orang Armenia memang sering menyebut orang Azerbaijan adalah orang Turki. Semua orang akan membakar rumah mereka hari ini, kami diberi waktu sampai tengah malam untuk pergi, katanya. Salah satu warga, Suren Zakarian, berusia 50 tahun mengatakan dia telah pindah ke Lachin dari Yerevan, ibu kota Armenia, pada dekade 1990-an. Dia pindah ke wilayah tersebut setelah Armenia merebut wilayah itu dalam pertempuran pertama antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Sejak tinggal di sana, Zakarian telah menikah dan memiliki 2 anak. Dia menambahkan telah membudidayakan lebah madu sebelum pertempuran
terakhir meletus. Dia mengaku merasa malu ketika mendengar tantangan perjanjian damai tersebut. Pasalnya, melalui perjanjian damai itu, wilayah yang sudah direbut Azerbaijan bakal dimiliki negara tersebut dan membuka jalan bagi penempatan pasukan Moskow di daerah Kantong. Saya mengharapkan lebih banyak dari Rusia dan lebih cepat, katanya. Tapi Rusia tertarik dengan pangkalan dan tujuannya. Tidak masalah apakah itu pangkalan di Azerbaijan atau di Armenia, tertarik untuk tidak membiarkan Turki di sini, sambung Zakarian. Cuitan berbahasa Arab Presiden Prancis usai hina Islam. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklarifikasi pernyataan yang menghina umat Islam. Namun kali ini Macron bicara soal agama menggunakan bahasa Arab via akun resmi Twitternya. Cuitan Macron itu dibuat setelah kontroversi pernyataan yang dianggap menghina umat Islam dunia. Komentar kontroversial Macron diucapkan saat memimpin penghormatan untuk guru Prancis yang tewas dipenggal. Dalam pidatonya, Macron bersumpah bahwa Prancis tidak akan menghentikan kartun dan menyebut sang guru dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita. Dia mengaku menghormati Muslim yang terkejut atas kartun Nabi Muhammad SAW, namun Macron mengatakan tak ada alasan untuk kekerasan setelah penyerangan di gereja Prancis yang menewaskan 3 orang pekan ini. Dilansir dari Reuters, Macron sudah mengerahkan ribuan tentara untuk mengamankan situs-situs seperti rumah ibadah dan sekolah, dan para menteri telah memperingatkan bahwa serangan militan Islamis bisa terjadi lagi. Jadi saya memahami dan menghormati bahwa orang-orang bisa kaget oleh kartun-kartun tersebut. Namun saya tidak akan pernah menerima bahwa seseorang dapat membenarkan kekerasan fisik akibat kartun ini. Dan saya akan selalu membela kebebasan di negara saya untuk menulis, berpikir, dan menggambar, kata Macron menurut transkrip wawancara yang dirilis dari kantornya. Peran saya adalah memenangkan segalanya, itulah yang saya lakukan, tetapi di saat yang sama untuk melindungi hak-hak ini, sebut Macron. Tak cuma itu, Macron juga membuat klarifikasi di akun resmi media sosial Twitternya. Bedanya, Macron mencuitkan dengan bahasa Arab. Apa kata Macron? Simak berikutnya.